termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Banyak yang cerita ke saya itu, kan di sana itu kan ada satu majelis kanzus, kanzus mana buat ama. Jadi yang ngisi itu ya ulama-ulama atau kiai yang menjadi muridnya. Kanzus. Itu yang ngisi pengajian ya, baca kitab maksudnya, baca kitab kuning gitu. Nah, itu yang ngaji itu ya murid-murid dari kiai, murid-murid dari kalangan ulama, yang ngaji ihya, yang ngaji apa gitu, tafsir, Jalalain ataupun kitab-kitab yang lain, itu kiai Nusantara. Kiai yang jadi kibin gitu ya, kiai kibin lah, kiai kibin. Nah, kemudian setelah selesai pengajian itu ya ceramah baru. Kalau ceramahnya ya dia gitu kan. Lanjut. Walaupun saya tidak mengetahui secara tafsir tentang ahwal beliau. Jadi ini ahwal bukan pakai kho ya, tapi pakai ha, ahwal. Halun halani ahwal. Bukan kho. Kholun kholani ahwal, bukan kho. Kalau ahwal itu selain Habib. Ahwal, orang pribumi lah. Orang pribumi itu ahwal, kho. Kalau ha, ahwal itu kondisi, tingkah, keadaan. Gitu. Terus, tapi saya Pesan. terkesan. Kenalan dan sekedar musahabah. Sekedar bersahabat ya. Memang beliau orangnya ahli thariqah. Allah, ahli thariqah. Berat ini. Kalau di sini ya, yang kita kaji itu boro-boro jadi ahli tarikat ya, ahli thariqah. Boro-boro jadi seorang ahli thariqah ya. Berat. Jadi murid dalam thariqah saja itu berat. Kenapa? Karena seorang murid saja itu harus memiliki sifat kejujuran. Jujur. Jujur dalam segala hal. Nah, jujur dalam segala hal. Jujur dalam ibadah. Apakah ibadah kita ini kita menyembah kepada Allah, kita sholawat kepada Rasulullah, kita zakat, kita puasa, itu untuk Allah atau untuk sesuatu. Jangan-jangan ketika kita sholat ya, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, segala macam, puasa, ya, puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau puasa Dawam lah. Itu bukannya untuk Allah Ta'ala, tetapi untuk sesuatu, supaya aing loba duit. Ini kan beda. Jadi jauh lah. Untuk menjadi ahli thariqah, untuk jadi murid thariqah yang shadik, yang jujur saja itu berat. Kita salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Zikir la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, Allah 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 Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah gitu. Tanya aja ke diri kita sendiri. Ya. Apakah zikir kita ini ya, dalam bayangan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita itu duit, mobil, rumah, kekayaan, pengikut, pesantren, populer, dan seterusnya. Berat bro, berat. Makanya mana itu kitabnya itu? Yang apa, Al-Anwarul Qudsiyah itu ya, Al-Anwarul Qudsiyah itu. Ada sebuah kitab Al-Anwarul Qudsiyah itu, ya, satu kitab berjumlah kurang lebih berapa ya? Ada kali 200-an mah, 300 halamanan ya, 300 halamanan di bawah kitabnya. 300 halamanan, semuanya itu adalah tentang kriteria dari seorang murid yang jujur. Sulit nggak? Atau sulit? Bahkan ketika Abdul Wahhab Asy-Syarani menuliskan kitab tersebut dan memberikannya, menyebarkannya kepada masyarakat, kepada para ulama, para ulama saat itu mengatakan, wahai Syekh, ini bukannya adab murid. Yang kau tuliskan dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah ini bukan adab murid, tetapi adab wa akhlaqil anbiya. Sama seperti itu. Padahal boro-boro, kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani, boro-boro ini adalah adab-adabnya para anbiya, para aulia. Sementara ini baru murid.
baru murid saja seperti itu. Bagaimana ketika kita itu zikir kepada Allah Ta'ala? Bagaimana ketika kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas? Sehingga wajar ketika Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala ketika dipuji oleh santri-santrinya dengan sebutan seorang wali, seorang kutub, beliau marah-marah. Hei bro, nah bahasa sekarang, jangankan saya ini pantas untuk menjadi seorang wali, seorang murid yang jujur saja itu sudah luar biasa. Menjadi seorang murid yang jujur saja itu sudah alhamdulillah, sudah syukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Artinya apa? Artinya beliau itu menanamkan kepada siapapun, khususnya murid-muridnya atau pembaca kitabnya itu, udahlah jangan sok-sokan, sok ahli ibadah, sok ahli tarekat, sok ahli zikir, sok orang yang memiliki pengetahuan, memiliki keilmuan, memiliki pengikut, memiliki popularitas yang tinggi. Udah jangan sok-sokan, bro. Karena yang namanya sok-sokan itu sifatnya iblis. Nah, terus bagaimana itu yang bikin makam-makam palsu itu yang ada di berita-berita? Ya, kitab syarah ini insyaallah, Beb. Bagi Hilm Gaddam insyaallah. Bagaimana itu dengan yang bikin-bikin magam? KRT semua di Ningrat ada di Semarang, kemudian diganti lagi menjadi Hasan bin Thaha bin Yahya lagi yang pada awalnya disebut dengan KRT semua di Ningrat, kemudian dihilangkanlah itu. Ya. Kemudian bagaimana itu dengan yang saya ingat sajalah itu. Bagaimana dengan yang ada di Jepara, makamnya Mbah Daeng. Mbah Daeng, nama Daeng itu pasti mengarahnya kepada Sulawesi Selatan itu, kepada Makassar ya. Nah, ada Habib Makassar itu. Yang namanya Daeng itu gelar yang ada di sana. Gelar bangsawan ya, gelar bangsawan. Dan juga yang lain lah, karena saya nggak terlalu mendalami itu. Terus di mana itu? Di Pati. Nah, itu ada magamnya Habib Utsman bin Yahya, ya kan? Magamnya Habib Utsman bin Yahya. Lah emang orang ahli tarekat itu ngurusin makam? Apakah ahli tarekat itu mengurusi makam? Ronsen, begitu. Sampai dibubarkan itu ininya tuh, magam dari Habib Utsman bin Yahya. Nih orangnya datang ini, Habib Utsman bin Yahya. Bahkan dalam untuk ketokohan dari Habib Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, Mufti awalan wa akhiran. Sementara dari fatwanya ini berapa banyak korban-korban itu melalui fatwa, melalui geger Cilegon itu, berapa banyak orang-orang yang menjadi korban-korban. Nah, ini Habib Utsman bin Yahya. Ya, ada doa. Bagaimana seorang ahli tarekat itu bukannya melawan atau ulama, bukannya melawan kolonial Belanda, tetapi justru malah mendoakan Ratu Ilhamin, Allahumma ya latifal lutafa wa ya kanzad du'afa wa ya malikal ardi was sama. Anta ta'lamu ma dhahara minna wa ma batan. Ma dhahara minna wa ma khafa. Allahumma kama latafta bina fi diyari hadhil mamlaka haitsu la ahad yata'arradu alaina fi dinina min salatina wa zakatina wa siyamina wa ma'ashina wa ankihatina, dan seterusnya itu. Ampun. Apakah itu ahli thariqah itu? Ahli thariqah memuji dengan sedemikian rupa orang-orang yang menghalalkan darah orang lain demi untuk mendapatkan 200 gulden per bulannya di zaman kolonial Belanda. Gimana itu? Dulu saja itu di zamannya Utsman bin Yahya, thariqah yang sahih itu adalah thariqahnya Alawiyah. Kenapa? Karena thariqah, kullu thariqatin lahu ingkar. Semua tarikat itu ada pengingkaran. Illa thariqata sadatina al-abi alwi. Liannaha ilmun wa amal. Karena tarikat Alawi itu, ya, tarikat Alawiyah itu adalah tarikat yang berdasarkan atas ilmu dan amal. Terus tarikat yang lain apakah nggak ada ilmu dan amalnya itu? La ilaha illallah. Yang bikin siapa? Yang bikin Utsman bin Yahya itu doa. Gimana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus apakah masuk dalam kriteria tadi? Syarat dari mursyid yang ada 5, zauqun sharihun, ilmun sahihun, kemudian halatun mardiyah, kemudian basiratun nafidah. Ada 5. Kita hitung lagi ya. Zauqun sharihun, zauq, rasa yang sahih.
ilmun sahihun, ilmu yang benar. Himmatun aliyah, semangat yang tinggi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Halatun maradiyah, kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian basiratun nafidatun, memiliki basirah, mata hati yang menembus. Khawarik lah begitu ya. Lalu apakah kriteria dari orang-orang yang tadi saya ceritakan itu masuk dalam kategorinya itu, Beb? Bagi Hilmu Gaddam, gimana? Masuk atau tidak? Ya silahkan nilai sendiri. Kita hanya ngomong seperti itu, ya. Kemudian apa namanya? Kalau versinya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la yatasaddaru ahadun. Apa? Saya jadi lupa nih. Dan itu redaksinya ada juga di Anwarul Qudsiyah itu. Bentar. La yahiqqu li ahadin an yatasaddara li irsyadin nas illa in kana lahu ilmul ulama. Tetap keilmuan itu nomor satu, ilmul ulama. Wa siyasatul muluk. Kemudian apa? Wa tibbatul atibba. Ada 3 ini. Yang arahnya semuanya pada satu semuanya. Ya. La ilaha illallah. Nah, terus kenapa itu magamnya Mbah Daeng bisa menjadi magam Habib bin Yahya? Dan juga pemakaman dari Mbah Daeng itu bisa menjadi zambalnya Indonesia. Nah, ini. Ya, ini. Oh, jangan, Beb. Ibnu Fajar, jangan. Jangan. Mending beli sendiri saya, Beb. Ya, jangan. Kriterianya masuk kan enggak? Masa ronsen makam gimana sih? Ya, ini kan ngeri nih. Berita-beritanya ada sudah. Nah, diliput sama wartawan-wartawan itu. Pelakunya siapa? Kemudian yang menyuruh atau memerintahkan itu siapa? Itu kan? Intinya nggak mudah jadi ahli thariqah, sehingga dia itu mengatakan ahli thariqah. Nanti dulu. Boro-boro kita jadi pantas untuk menyematkan diri sebagai ahli tarekat. Jadi murid dalam thariqah aja udah hebat itu, bro. Udah hebat. Menjadi murid thariqah ya, murid yang shadiq. Itu sudah hebat itu. Apalagi ahli tarekat, sok-sokan. Makanya tadi, jangan-jangan Anda itu nggak mempelajari tentang ilmu tarekatnya. Jangan-jangan dia itu tidak mempelajari ilmu tarekat. Makanya wajar. Wajar ketika disebut oleh Ali bin Thahir Al-Haddad bahwa thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah disebut sebagai thariqah syaitaniyah yang ada di Nusantara nih, di zaman Belanda nih. Thariqah syaitaniyah. Barangkali orang-orangnya seperti Anda, seperti oknum-oknum lah. Begitu. Ya, subhanallah. Lanjut. Kecaprak kemana kemari ini, sana kemari. Allah. Naam. Dan ada satu hal yang aneh itu ya. Ada salah satu ulama dari mana sih? Saya lupa tadi itu. Ulama dari Maroko atau entah mana gitu, Arab itu. Disebut sebagai muridnya Mbah Lutfi. Ya saya curiga saja gitu. Curiga saja, masa iya sih? Nih. Santri Habib Lutfi asal Yordania, kunjungi Pekalongan. Nah, keren ya, punya murid dari Yordania ini. Sementara ketika mengutip hadis saja itu, Pakistan ya. Man ra'aitul munkara falyughayyiru biyadihi. Ini baik, berarti bagus. Coba mohon disimak ya. Saya baca hadisnya itu benar atau enggak ini? Man ra'aitul munkara, atau Bang Ahmad Taufik itu. Man ra'aitul munkara falyughayyiru biyadihi. Apakah ada itu redaksi hadis seperti ini? Sufi sedunia loh. Ketua Sufi sedunia. Man ra'aitul munkara falyughayyiru biyadihi. Man ra'aitu, barang siapa yang saya lihat, al munkara, pada kesesatan, falyughayyiru, maka hendaknya mereka, barang siapa yang saya lihat pada kemungkaran, hendaknya mereka. Ini gimana? Susunan gimana ini? Gimana? Man ra'aitul munkara falyughayyiru biyadihi. Gimana? Belum lagi ayat. Wa ma arsalnaka. Apa itu? Wa ma arsalnaka, saya jadi lupa itu ayatnya itu. Wa ma arsalnaka jinnan wa insan. Jinnan wa insan. Basyiran
Wa mubasysyiran wa nadhira. Ayat mana lagi itu? Ini subhanallah, Bang, awangku, Beb. Awangku ya. Subhanallah. Ini saya cari-cari ayatnya juga tidak ada itu. Wa ma arsalnaka jinnan wa insan basyiran wa mubasysyiran wa nadhira. Waduh, ini ayat mana lagi ini, Bang? Ini ngeri. Ngeri ini, ngeri. Tidak saya dapatkan itu dalam Al-Qur'an itu. Ya, Beb, awangku ya. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Beb. Gimana? Puyeng kan? Puyeng, saya aja puyeng. Apalagi teman-teman, ayat-ayat cinta bisa jadi. Ayat-ayat cinta itu jadi novel nanti itu. Terus. Tujuan beliau itu yang saya rasa Allah. adalah pertama tazkiyatul qulub. Allah. Tazkiyatul qulub, tazkiyatul qulub. Ya. Tazkiyatul qulub itu buahnya menjadi sofa. Sofa, jernih. Makanya kenyataannya ahli lutfi itu orang berakhlak. Allah, akhlak. Dan tekun ibadah. Tekun ibadah. Dan orang yang lapang dada. Orang yang lapang dada. Subhanallah ya. Wali kan, beda lah wali lah. Beda ya. Beda. Lanjut. Natijah musahabah al-fakir. Natijah itu hasil ya, hasil persahabatan. Natijatul musahabah. Oh bukan, Beb Boris. Ini suara Kiai siapa namanya tadi? Muhammad. Siapa tadi? Muslim siapa? Itulah. Bentar. Harus diinikan ini. Namanya siapa? Namanya itu Kiai Haji Muslim Ikrom ya. Kiai Haji Muslim Ikrom ya. Terus Kiai, terus. Lanjut. Dan teman-teman saya yang biasanya tiap bulan Rabiul Awal setahun sekali ya. Kami berombongan ke sana. Kadang-kadang di lain kesempatan saya juga muajahah sama beliau. Allah, muajahah. Kesan yang saya terima dan saya rasakan kami semua ini tertuntut juga untuk bisa mencapai biidznillah sofaul qalb. Subhanallah. Jadi bisa mencapai sofaul qalb ya. Jernihnya hati, bersihnya hati. Saya mah jauh itu bener. Sofaul qalb, jernihnya hati, bersihnya hati. Wali itu mah, orang yang hatinya jernih mah. Ya, subhanallah. Jazakumullah khairan katsira. Bang, awangku, Beb. Aduh, Masya Allah. Jernihnya hati ya, susah. Film ya, film. Kalau film sih boleh saja, Beb Alida. Jadi bagaimana bisa seseorang itu bisa memiliki kejernihan hati. Sementara ya, sholat saja tidak. Sementara puasa saja tidak. Bahkan ada berita-berita miring itulah. Saya tidak menyebutkan siapa-siapa ya. Ada berita-berita miring itu. Di bawah mah sholawat, di atasnya mengapain gitu. Joget-joget. Ada gitu juga. Jazakumullah khair katsira, Bang Ahmad Wafi. Kemudian nyanyi-nyanyi lah, nyanyi. Ya, saweran. Belum lagi, saya nggak nyebutin siapa-siapa ya. Bagaimana seseorang itu bisa memiliki kejernihan hati, wali ya. Sementara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu dilakukan oleh dirinya gitu. Jazakumullah khair katsiran, Bib Dans. Saya sedekah 2 aja. kalem aja, nggak usah ngaksain. Saya juga nggak minta ya kan. Ini Masya Allah senutan aja itu dari teman-teman saja itu. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya lah. Jadi gimana? Jauh bagaimana untuk bisa mencapai kejernihan hati. Sementara untuk makom murid saja itu sudah jauh. Apalagi belum ada magam-magam itu. Magam-magam palsu. Ada yang di mana Jepara, ada yang di Pati, ada yang di... Bahkan makamnya ini ada 2 kan? Makamnya siapa namanya? Sunan Prawoto itu. Sunan Prawoto, yang di Prawoto itu ada 2 ya kan? Kuburannya ada 2 itu. Magam-magam. Itu tuh nggak tahu tuh kenapa itu. Dan pernah itu kayak itu ngebongkar tentang masalah magam Prawoto itu. Ya kan? Terus yang asli yang mana? Pokoknya yang pertama itu yang asli. Begitu. Subhanallah ya. Jadi jauh boro-boro untuk bisa mencapai magam. Sofaul qalb. Kejernihan hati. Sementara syariatnya saja ini perlu dipertanyakan. Apalagi tarekatnya. Syariatnya perlu dipertanyakan.
tarekatnya perlu dipertanyakan, ya kan? Apalagi hakikatnya. Bahkan adalah salah satu ulama itu yang pernah mengeluarkan sebuah pernyataan. Itu sepertinya orang itu yang saya tangkap, bahwa ketika dia misalkan ketika turun dari mobil melihat roh siapa begitu, kemudian dianggap itu magamnya, kuburannya, wali siapa begitu. Nah itu dianggap kuburannya, dianggap magamnya. Jadi hal-hal yang gaib itu kan memang ada, cuman kan harus selektif. Ya harus selektif. Nah tinggal bagaimana orangnya. Ketika syariatnya saja belum selesai, ya bagaimana tarekatnya? Bagaimana tarekatnya bisa selesai sementara syariatnya saja tidak selesai? Apalagi hakikatnya, apalagi marifatnya. Itu berat. Itu berat. Belum lagi magam Syekh Jumadil Kubro itu, yang di mana Semarang. Ada Semarang juga itu. Bang Ahmad Wafi ya, ada di Semarang. Itu juga siapa itu pelakunya? Enggak tahu saya mah. Di kanan apa kiri jalan ya, saya lupa itu, yang di ini jalan antara Semarang Demak itu kan ada magam Syekh Jumadil Kubro itu. Ya Beptader gimana, nggak gimana ya kan, ngerosting siapa, Dr. Sugeng ya kan, roasting Dr. Sugeng, Kiai Imad, kemudian siapa lagi tuh, Gus Fakih ya kan. Nah mengenai DNA, sementara di sisi lain yang ngaku-ngaku keturunan wali, haplogrupnya O, begitu kan. Nah ini yang benar yang mana? Ya yang benar ya yang sesuai dengan ilmu, gitu. Baik itu dalam tarekat, yang benar yang sesuai dengan ilmu. Yang telah dituliskan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Kan ada ibaratnya seperti buku panduan dalam tarekat. Mau itu tarekat Qadiriyah, mau itu Naqsyabandiyah, mau itu Syadziliyah, ataupun yang lain. Jadi memang tarekat itu ya nggak hanya sekedar zikir saja, tapi dengan ilmu. Kan bahaya ketika hanya sekedar zikir, lalu kemudian bisa ronsen, kuburan, sana sini, begitu kan? Lalu disebut ulama sufi sedunia, ya kan? Sementara ilmunya saja nggak tahu. Bahkan ada yang menjawab, oh iya, beliau mah punya kitab. Nggak tahu kitabnya siapa, kemudian dia atasnamakan siapa. Gitu kan? Nah, ini berat. Berat ini. Habib berdarah-darah cina. Allah. Cuman di mana itu? Beb Mars.